Setiap tanggal 30 Maret, dunia memperingati hari tersebut sebagai Hari Bipolar Sedunia. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan hari kelahiran seniman asal Belanda, Vincent van Gogh, yang seorang penderita bipolar. Sang pelukis meninggal bunuh diri di usia ke-37 tahun. Hari Bipolar Sedunia dirayakan agar dunia sadar akan gangguan bipolar dan menghilangkan stigma sosial bagi penyandangnya. Para penggagas berharap perayaan yang telah dilaksanakan sejak 2014 ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan sensitivitas mereka terhadap penyakit ini. Gangguan bipolar yang berasal dari kata bi atau dua dan polar atau kutub merupakan salah satu penyakit mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim, yakni suasana hati yang sangat tinggi atau episode mania, dan suasana hati yang sangat rendah atau episode depresi. Pada fase mania, seseorang bisa sangat bahagia, sangat percaya diri, sangat bersemangat, dan berperilaku impulsif. Sedangkan pada fase depresi, sebaliknya. Fase-fase ini silih berganti dalam rentang waktu tertentu, tergantung kondisi orang tersebut. Ironinya, sebagian orang awam mengklaim diri mereka sebagai bipolar karena memiliki suasana hati yang cepat berganti atau mood swings. Nyatanya, bipolar tidak hanya sekedar perubahan suasana hati biasa. Sebenarnya ini yang jadi salah kaprah nih. Di awam, kebanyakan mereka menyamakan bipolar ini seperti yang disebut mood swing ya. Padahal sebenarnya bipolar ini sesuatu yang jauh lebih mengacaukan hidup si orang yang mengalaminya. Kenapa? Karena ini jauh lebih fluktuatif dan lebih ekstrim. Sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mengendalikan aktivitas kesehariannya. Nah, ini yang makanya membuat mereka kesulitan. Berikan juga ruang bagi diri kamu untuk mengapresiasi, lebih banyak menerima apresiasi. Harapannya ketika kamu terbiasa mendapat apresiasi, self-esteem kamu akan naik. Nah, self-esteem ini ibaratnya kayak kekebalan kamu untuk bisa menghadapi tekanan. Sebenarnya sampai sejauh ini penelitian juga masih terus dilakukan gitu ya, dan sejauh ini sebenarnya apa yang menyebabkan bipolar terjadi ada multifaktor, jadi nggak cuma single faktor. Multifaktor ini apa aja? Pertama, misalkan faktor genetik, apakah ada dalam silsilah keluarganya yang juga menderita gangguan mental? Ini lebih besar nih kerentanannya. Yang kedua, bisa jadi juga perubahan dalam struktur otak. Ketika struktur otak ini berubah, maka kerja hormon terganggu menjadi tidak seimbang, ini juga bisa terjadi. Biasanya didukung juga ada faktor lingkungan. Misalkan ada tekanan-tekanan tertentu atau kerentanan-kerentanan kepribadian. Misalkan memang orangnya tidak daya tahan terhadap tekanannya lebih rendah, misalkan seperti itu. Jadi multifaktor. Is that song really playing? Weird music sometimes. That song is killing me. Could you please turn it off? I can't. What do you mean you can't? I don't have the controls. I'm sorry. Did Dr. Timbers put you up to this? Is there a speaker here? Is it the speaker here? Ketika muncul pemicu atau trigger yang membuat mereka mengingat kembali sesuatu, akan mengacaukan keadaan dirinya dan sekitar jika tidak dalam penanganan yang baik. Maka dari itu, penting bagi penyandang bipolar untuk melakukan pemulihan. Salah satunya dengan pemulihan berbasis komunitas. Bipolar Care Indonesia adalah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan jiwa. Bipolar Care Indonesia atau BCI berupaya menjadi wadah untuk penderita, caregiver, dan siapa saja yang peduli dengan gangguan bipolar, berlandaskan kasih sayang, kebersamaan, keterbukaan, kepercayaan, dan transparansi. Dimulai pada 27 Mei 2013, BCI memiliki 5 orang pendiri yang merupakan pengidap bipolar. Salah satunya adalah Iggy Oktamiasih. Sebenarnya saya itu didiagnosa bipolar tahun 2013. Waktu itu sebenarnya saya sudah merasakan keanehan dari kecil ya. Sepertinya ada yang berbeda dengan perubahan mood saya gitu ya. Lalu saya memberanikan diri untuk pergi ke expert untuk
untuk mendapatkan diagnosa, dan saya memang didiagnosa bipolar pada 2013. Dari situ saya mulai mencari komunitas-komunitas untuk kesehatan mental gitu ya. Lalu saya ketemu dengan beberapa teman yang sama-sama survivor bipolar. Kemudian kita sama-sama punya satu misi yang sama. Akhirnya kita mendirikan komunitas Bipolar Care Indonesia. Waktu itu kita kegiatannya support group. Jadi waktu itu kita adakan acara kumpul bareng. Kemudian dari situ kita saling mengenal satu sama lain gitu ya. Kemudian saling membantu jika ada teman yang moodnya lagi down, kita support dan sebagainya. Merupakan sebuah komunitas non-profit di Jakarta, berbagai acara di komunitas BCI didanai oleh sponsor dan donatur. Adapun acara yang diselenggarakan berupa seminar, campaign, serta berbagai program, mulai dari psikoedukasi, support group, kumpul bareng, dan art therapy. Art terapi sendiri merupakan cara meluapkan emosi atau katarsis dan terapi lewat karya seni. Jadi teman-teman, kita sekarang mau ngadain sesi art therapy. Jadi art therapy itu sebagai media untuk kita melampiaskan emosi kita lewat art. Namanya itu katarsis. Katarsis tapi emang nggak cuma lewat art sih, bisa lewat macam-macam. Tapi kali ini kita mau coba lewat art. Oke, yuk. Komunitas Bipolar Care Indonesia sendiri, kita tuh mengencourage ODB untuk tidak menjadikan bipolarnya ini sebagai excuse untuk selalu dimengerti sama orang. Ya, bahwa saya moody. Jadi kamu harus mengerti saya moody. Nggak harus seperti itu. Tidak waras atau gila, sering kali kata yang melekat pada mereka yang mengidap gangguan jiwa. Tak sedikit pengidap bipolar yang tak memiliki pekerjaan karena kondisinya yang dianggap tidak dapat produktif, bahkan berbahaya bagi sebagian orang. Hal inilah yang membuat kondisi pengidapnya makin memburuk dan mengakhiri hidup karena stigma tersebut. Padahal gila sendiri memiliki arti kehilangan akal atau tidak sadar, sedangkan mereka yang mengidap bipolar memiliki kesadaran penuh atas dirinya sendiri, mengetahui masalahnya sendiri, dan menemukan solusinya, serta masih tetap bisa produktif. Setuju nggak kalau untuk kita stop untuk stigma, memberikan stigma negatif kepada teman-teman dengan masalah kejiwaan? Kita bipolar itu sebenarnya, saya itu punya masalah. Setiap orang punya masalah. Masalah saya adalah bipolar. Karena saya ingin menyelesaikan masalah saya makanya mencari apa masalah saya. Kemudian dengan saya tahu masalah saya bisa melakukan tindakan untuk mengatasi masalah saya. Sebenarnya harusnya itu diapresiasi kan oleh setiap orang bahwa oh ya, berarti dia sudah sadar bahwa kesehatan mental itu penting buat dia. Tapi itu tidak dihargai, malah itu dijadikan titik lemah buat orang itu gitu. Sebenarnya kalau orang-orang dengan bipolar itu, mereka itu kan sebenarnya produktif, secara kognitif tidak terganggu kalau mereka di-treat dengan baik gitu kan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Hanya saja stigma di dalam masyarakat bahwa orang dengan bipolar itu tidak produktif, tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, nanti akan mengganggu kinerjanya dia, performanya dia. Jadi itu sebenarnya stigma-stigma tersebut. Jadi banyak orang yang takut untuk berterus terang bahwa dia sebenarnya memiliki mental health problem gitu. Alhasil kekacauan diriku ketika episode campuran. Ketika segala sesuatu datang untuk menghancurkanku, membuat
kehancuran, kekacauan jiwaku. Aku kewalahan untuk mengatasinya. Perih dan sakit akibat luka yang ditimbulkan. Tapi ku tahu pada siapa yang dapat menolongku, yaitu Tuhan yang selalu ada bersamaku. Bipolar ini bukan sesuatu yang membuat si orang ini hidupnya sudah berantakan dan tidak bisa lagi produktif. Tapi ketika dia mendapatkan penanganan yang tepat dan dia disiplin melakukannya, maka dia tetap kok bisa sangat bisa produktif, bahkan bisa berkreasi gitu ya, bisa berkarya. Nah, pengobatan apa yang disarankan? Biasanya ada kolaborasi antara obat-obatan, yaitu dokter dari psikiater, lalu juga kita sarankan dengan psikoterapi. Psikoterapi itu yang bisa dilakukan oleh psikolog atau konselor begitu ya. Jangan main-main dengan yang namanya kesehatan jiwa, karena itu bisa terjadi sama kamu dan sama keluarga terdekat kamu gitu. Cobalah kamu punya empati terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Kamu akan merasakan sendiri jikalau itu akan tidak lucu ketika kamu menjadikan itu sebagai sebuah hiburan atau olok-olok ketika itu terjadi sama kamu atau itu terjadi sama keluarga kamu. Ya, ini lebih ke tipe ekspresionis. Gambarnya sendiri itu maksudnya adalah gambar api, simbol dari action. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan manusia lain. Bipolar Care Indonesia adalah bukti nyata bahwa seburuk apapun kondisi seorang pengidap bipolar, mereka tetap bisa membantu sesama dengan segala usaha terbaik yang dimiliki. Meskipun kondisi mereka layaknya kedua kutub magnet yang menyatu namun berlawanan.